Columbus menceritakan apabila saya sampai di Amerika, di situ telah banyak masjid. Oh, Masjid telah banyak banyak didirikan masjid, di guys. Kuba. Wah, Dan manusianya berjanggut. Mereka sembah bumi 5 kali sehari. sembah bumi maksudnya ya sholat ya, sembah bumi itu ya 5 kali sehari, ya sholat 5 kali sehari kan? Ini betulan nggak ya ini ya? Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorek TV. Kita lanjutkan melihat ceramah Ustadz ya. Hari ini kita lanjutkan lagi melihat ceramah Ustadz Dr. Profesor Matrofa lagi guys. Ini ada satu videonya juga menarik dari channelnya Khalifah untuk semua guys ini guys. Nah ini dia ya. Jangan lupa di subscribe guys, Khalifah untuk semua ini. Jadi ini tajuknya Christopher Columbus nampak orang Red Indian sembah bumi 5 kali sehari. Wah kayak sholat ya. Red Indian itu orang Indian yang di Amerika itu ya. Ternyata sembah bumi 5 kali sehari. Aku baru tahu kalau Christopher Columbus ada ininya ya, ada catatannya mungkin ya Christopher Columbus ini ya. Belum tahu aku ceritanya ini ya. Menarik banget ini. Walaupun ini pendek cuma 9 menit ya, tapi kayaknya bagus juga untuk kita tengok ya guys ya. Jadi langsung aja deh kita lihat ya. Yuk. Indoriek. Ketika Columbus sampai di Amerika, Oh. Columbus menceritakan apabila saya sampai di Amerika, di situ telah banyak masjid. Hah? Masjid telah banyak didirikan di Kuba. Dan manusianya berjanggut. Mereka sembah bumi 5 kali sehari. Maksudnya orang Islam. Wah, sudah banyak masjid di Kuba waktu Christopher Columbus masuk Amerika. Udah lama banget. Itu pertama kali Amerika ditemukan ya. Betul nggak ini ya? Kita lihat sejarah yang lain. Oke. Sekiranya mereka mengadakan alasan bahwa Palestin harus diserahkan kepada Yahudi disebabkan Yahudi pernah tinggal di situ. Dengan alasan yang sama, kita boleh meminta Amerika harus diserahkan kepada orang Apache. Sebab orang Red Indian ialah bumi asal mereka. Umat Islam telah melukis peta Amerika. Ini peta yang dilukis oleh Amerika sejak kurunnya awal. Dan umat Islam telah penuh di Amerika. Dan Columbus hanya datang Mengklaim. selepas umat Islam telah bertahta di Amerika. Ya banyak juga sih yang bilang seperti itu. Columbus itu bukan yang pertama itu yang menginjakkan kaki di Amerika tuh. Sebelumnya itu sudah banyak sebenarnya. Cuman Columbus aja yang bikin nama itu namanya Amerika gitu kan ya. Ya itulah kalau kolonial seperti itu ya. Banyak yang bikin sejarah palsu gitu loh. Orang-orang Eropa banyak sejarah yang diputar balik kan sama mereka nih. Kebanyakan orang Apache beragama Islam. Oh? Dan oleh sebab itu, kalaulah ini menjadi asas kepada untuk mereka mengambil Palestin, maka Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache, orang Red Indian. Inilah penduduk asal. Oh. Penduduk asal Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache. Sebab Amerika adalah bumi Apache. Tadi mereka mengatakan Palestin harus diserahkan kepada Yahudi. Sebab Yahudi pernah tinggal di situ 3000 tahun lepas. Tapi ini benar-benar ada dokumentasinya nggak ya? Maksudnya tuh ada peninggalan-peninggalan yang tentang Apache ini banyak orang Islam dulu gitu. Nah ini ada tulisannya kan. Cuman ini sumbernya dari mana ya? Dan Apache tinggal beribu tahun yang tidak asal usul mereka di Amerika. Kita lihat ketika pemerintahan Islam, kerajaan Umayyah, dan kita lihat khalifah-khalifahnya telah menghantar wakil-wakil untuk mengembangkan Islam di bumi tersebut. Dan kita namakan Laut Pasifik itu Laut Teduh. Dan umat Islam telah berada di Amerika begitu lama. Ketika Columbus sampai di Amerika, Columbus menceritakan apabila saya sampai di Amerika, di situ telah banyak masjid. Masjid telah banyak didirikan di Kuba. Dan manusianya berjanggut. Mereka sembah bumi 5 kali sehari. Sembah bumi maksudnya ya sholat ya, sembah bumi itu ya 5 kali sehari, ya sholat 5 kali sehari kan. Ini betulan nggak ya ini ya? Ada itunya nggak, dokumentasinya atau peninggalan yang bisa membuktikan kalau ini nyata gitu ya, tulisan ini? Maksudnya orang Islam. Dan dalam sejarah kita telah sampai ke Amerika daripada Cordova sejak tahun 889 itu dicatatkan. Oh, dicatat. Dan kita telah melukis peta. Peta Amerika kita lukis hampir sempurna. Nah ini ada petanya ini, tapi nggak tahu ini dari mana ya sumbernya ya. Aku pengen tahu sumbernya dari mana guys ya. Dan tiba-tiba
Barat mendakwa bahawa Columbus yang menemui Amerika bohong. Columbus mengatakan, ketika saya sampai di pantai Amerika, di Cuba khususnya, di situ telah banyak masjid didirikan. Telah banyak masjid. Dan setiap tempat yang mereka sampai, mereka mendakwa itulah mereka yang membukanya. Sampai sekarang mereka mendakwa Princess Light membuka Pulau Pinang. Mereka mendakwa Raffles membuka Singapura. Sedangkan Singapura, nama sebelum Singapura ialah Temasek. Temasek, iya betul. Sebelum Temasek namanya Mulut Tanjung. Sebelum Mulut Tanjung namanya Pulau Hujung. 2000 tahun Singapura dipadamkan oleh British. Dan mereka mengatakan Raffles was the founder of Singapore. Dan hafal, negara sudah merdeka, sejarah masih terjajah. Iya betul. Di Pulau Pinang masih lagi terdapat patung Princess Light yang dikatakan dia membuka Pulau Pinang. Sedangkan dia minta izin daripada Sultan Kedah untuk bercucuk tanam di Tanjung dan disewa. Sampai hari ini Pulau Pinang sewa daripada Kedah. Dan beberapa tahun lepas saya pergi ke Arkib Al-Usta. Surat-surat di antara Princess Light dengan Sultan Kedah masih tercatat di sana. Iya, tapi memang benar guys, kalau Melayu gitu ya, sejarah-sejarah Melayu itu memang banyak yang diputar balikkan gitu kan. Tapi sudah terbuka sedikit demi sedikit kan. Sudah tahu kita sejarah sebenarnya itu seperti apa, sejarah Melayu sebenarnya seperti apa kan. Sudah terbuka lah sedikit demi sedikit. Kalau Melayu memang aku percaya itu diputar balikkan banget. Cuman kalau Amerika ini ya, aku baru tahu ini guys. Jadi ya perlu banyak bukti ini ya. Nah ini sumbernya dari mana lah ya? Kalau dulu di Amerika sudah banyak masjid gitu ya. Cuman kalau dari tulisan Ibnu Sayyid ini, nah ini nih, Ibnu Sayyid of Cordova sailed from the western shore of Andalusia in 889 AD. Nah ini dari mana gitu sumbernya itu? Ya mungkin bisa jadi juga ini diputar balikkan juga sejarah Amerika ya, kan memang itu dekat dengan kolonial juga. Rupa-rupanya Princess Light belot tidak membayar sewa. Dan mereka yang selepas Princess Light tidak membayar sewa Pulau Pinang, dan Sultan Kedah menulis surat supaya segera membayar cukai atau membayar sewa yang mereka sewa sampai hari ini. Sejarah ini harus dikembalikan supaya kita melihat bagaimanakah penyelewengan sejarah dilakukan oleh Barat. Iya, banyak. Bila mereka datang ke sini, mereka menyeleweng sejarah negara tanah air kita. Dan di Amerika, mereka menyeleweng mengatakan mereka menemui Amerika. Sedangkan Amerika dipenuhi oleh orang Islam yang lebih awal. Gambar ini menggambarkan apabila Columbus sampai di Amerika, umat Islam menyambutnya, memberikan mereka dengan bunga, sambutannya, dan akibatnya mereka dibunuh sepenuhnya. Oh, dibunuh? Eropah yang sampai ke Amerika membunuh umat Islam. Dan kita lihat nama-nama di Amerika, banyak nama yang dikaitkan dengan Cordova. Antaranya Marrakesh, Maroko, Maluka, Cadiz. Kemudian kita tengok nama-nama yang masih ada di sana, Mekah, Medina, dan nama Tallahassee. Tallahassee di Florida itu asal kata Tallahi. Maksudnya ketika orang Eropah sampai ke Amerika, nama-nama di situ masih dalam bahasa Arab. Sejarah ini tidak diterima oleh Barat. Dan kita lihat umat Islam melukis peta Amerika dengan jelas. Dan mereka membunuh umat Islam yang ada. Inilah gambaran mereka membunuh umat Islam apabila Portugis ataupun Spanyol sampai ke Amerika. Wah, ini gimana guys menurut kalian guys? Orang Apache itu Islam semua guys, kata Ustadz ini guys. Bingung jadinya. Aku pengen percaya, cuman ya gimana ya, mau percaya dari sisi cerita riwayat Islam kayak gini, cuman bukti-buktinya belum terlalu banyak gitu ya. Gimana lah menurut kalian guys, percaya nggak guys? Apache guys, orang Islam Apache. Kemudian British sampai ke Amerika, mereka membunuh penduduk tempatan dan mengambil alih bumi yang asalnya kebanyakan orang Indian. Kalau itulah alasan bahawa Palestin harus dikembali pada Yahudi, maka dengan nafas yang sama, Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache. Tengok umat Islam dibunuh oleh British ketika mereka menjajah Amerika. Mereka bertembung dengan Spanyol, dan umat Islam yang berjuang pertahankan negara mereka di Amerika, mereka digantung oleh British. Inilah sebab mereka membawa agama baru, agama Kristian,
dan umat Islam. Ya. Tapi kalau mau hubungannya dengan perang salib gitu kan, perang abadi antara Islam sama Kristen ya mungkin bisa jadi sejarah Amerika tuh dihilangkan gitu. Misalnya ada banyak orang Islam di sana dulu kan ya. Jadi kan orang-orang Kristen gitu kan ya, atau misionaris itu kan nggak terima dengan sejarah itu kan, takut dari segi geopolitik juga sudah bahaya gitu. Jadi ya dihilangkanlah sejarah itu mungkin ya guys ya, aku nggak terlalu tahu juga kan ya, tapi ya itu logikanya aja gitu. Kalau memang di sana banyak Islam dulu kan, Apache itu dulu Islam semua misalkan ya. Menentang habis-habisan, dan nasib mereka syahid di hujung senapang British. Inilah yang tuan sangat sayang pada British. Mereka membunuh umat Islam di Amerika. Mereka membunuh umat Islam di mana-mana. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah penjajahan mereka. Dan tuan-tuan, mari kita kenal, dalam sejarah Amerika 120 juta umat Islam, Red Indian, dibunuh oleh penjajah. 120. Khususnya oleh British, Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Dan sejarah ini sejarah yang cukup malang. Dan itulah bumi mereka yang mereka pertahankan sampai hari ini. Orang Indian tak pernah surrender bumi mereka. Iya. Dalam kisah-kisah yang ceritakan dalam Hai Chaparral, tuan tengok dalam siri televisyen masa dulu, Iya. menggambarkan perjuangan teguh yang dilakukan oleh orang Red Indian. Mereka tidak pernah surrender bahawa bumi itulah bumi mereka. Mereka masih berjuang sampai sekarang. Betul. Dan sekiranya itulah yang menjadi asas kepada penyerahan Palestin kepada Yahudi, maka Amerika harus segera diserahkan kepada mereka. Dan nama mereka lah bangsa Red Indian. Ini apa ini? Ini pada tahun 1900, tuan. Apa itu? British sangat jahat bersama dengan Belanda, dengan penjajah mereka. Pada tahun 1870, mereka membunuh seluruh lembu dan kerbau yang dibela oleh orang Islam, Red Indian. Dan orang Indian masih agama Islam sampai sekarang, tuan-tuan. Sebahagian mereka tidak lagi mengamalkan Islam, tetapi nama mereka masih Islam. Al Pacino itu kalau ada Al depan itu maksudnya orang Arab. Oh. Dan lembu mereka dibunuh supaya mereka mati kelaparan. Sebab orang Apache sangat bergantung kepada susu dan daging lembu. Ini Pills of Skulls of Buffalo, tengkorak kerbau. Tengkorak buffalo, kerbau. Dan gambar inilah gambar bagaimana ke Eropah membunuh ternakan umat Islam supaya umat Islam pupus di Amerika. Dan sejarah mereka tidak pernah tulis. Wah, parah. Mari kita kenang kalau itulah. Kalau napas yang mereka mengatakan bahawa Palestin harus dikembalikan kepada Yahudi, maka kita dakwa Amerika harus dikembalikan kepada Red Indian. Bangsa Cherokee. Iya, bangsa Cherokee masih mengangkat Amerika bumi mereka, tetapi mereka kaum yang dhaif. Mereka ditindas di mana-mana saja. Bahkan pada tahun 2001 lepas saya menjadi wakil negara untuk satu peristiwa di Amerika, di Washington, kami dipetaskan oleh orang Indian dan mereka mengadakan tari drama. Dalam tari drama itu mereka menggambarkan apabila mereka duduk di negara yang aman, tiba-tiba ada kapal yang datang dan kapal ini membunuh mereka. Mereka pertahankan negara mereka dan penonton bersorak, sedangkan mesej dia mengatakan bahawa ini bumi kami yang punya. Iya. Dan orang Cherokee bangsa ini, mereka masih menganggap Amerika adalah bumi mereka. Tetapi siapa nak dengar suara mereka? Sedangkan sekarang mereka untuk menganugerahkan Palestin kepada Yahudi disebab mengatakan 3,000 tahun lepas mereka berada di situ. Indah React. Nah itu dia tadi ya, pendek ya, 9 menit. Tapi ya kayaknya harus kita dengar video panjangnya ya, versi panjangnya. Ini masih agak membingungkan sedikit ya. Gimana lah menurut kalian guys ya? Aku sih mau percaya tuh, pengen banget percaya dengan cerita atau kajian Ustadz Dr. Matrova ini. Tetapi ya sekali lagi aku belum dapat bukti-bukti yang nyata gitu ya. Baru cuman dari mulut Ustadz ini aja aku taunya. Kalau misalnya banyak Ustadz yang bilang kalau
Amerika itu dulu memang orang-orang Islam gitu ya, orang-orang Cherokee atau Apache itu orang-orang Islam. Nah, banyak yang Ustadz bilang seperti itu. Nah, mungkin aku bisa percayalah dengan hal tersebut ya. Tapi karena baru satu Ustadz yang bilang seperti ini, yang cakep seperti ini, aku belum terlalu percaya guys kalau Amerika itu dulu orang-orang Islam seperti itu ya. Karena aku belum banyak buktinya gitu ya. Menurut kalian gimana guys? Mungkin kalian ada yang lebih paham, mungkin kalian tahu sumber-sumbernya dari mana gitu ya, sumber-sumber kajian Ustadz ini dari mana. Dan mungkin juga kita harus tengok versi panjangnya, versi lengkapnya ceramah Ustadz yang satu ini ya, supaya jelas itu gue. Ya, insya Allah lah nanti kita tengok lagi ya guys ya. Dan aku juga mau dengar gimana komentar kalian guys. Kalian setuju nggak atau ada pendapat lain nggak? Kalian komentar di bawah ya guys ya. Dan ya mungkin itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.